Shalom untuk kita sekalian, secara khusus anak-anak kami, siswa-siswi SMA kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan mendalami kembali tentang kitab suci dan tradisi sumber iman akan Yesus Kristus, secara khusus perjanjian baru. Nah, kompetensi dasar masih sama dengan pembelajaran sebelumnya, yakni memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Lalu kemudian melakukan aktivitas misalnya menulis refleksi, slogan, puisi, kata bermakna tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu kita mampu memahami bahwa tradisi tulis sangat dipengaruhi oleh latar belakang sang penulis. Yang kedua, kita mampu memahami makna kata perjanjian baru, sejarah tersusunnya kitab-kitab yang ada di dalamnya, serta pentingnya mendalami kitab suci perjanjian baru. Dan tujuan yang ketiga, kita semakin menghayati perjanjian baru firman Allah. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dalam Putramu Yesus Kristus. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, agar melalui pembelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita sebagai pengantar. Kekasan agama Kristiani terletak pada iman akan Yesus Kristus sebagai anak Allah, Juru Selamat dan pemenuhan janji Allah yang telah diberitakan dalam perjanjian lama. Hal tersebut diungkapkan secara jelas oleh para penulis perjanjian baru melalui tulisan, cara, dan gaya masing-masing. Kenyataan tersebut sering menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertanyaannya begini, apakah yang ditulis oleh para penulis kitab suci tentang Yesus Kristus itu sesuai dengan kejadian sesungguhnya? Apa yang perlu dipahami oleh manusia zaman sekarang tentang perjanjian baru agar sampai pada iman pada Yesus Kristus? Lalu apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab yang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 Masehi hingga 140 Masehi. Perjanjian baru meliputi Injil, Kisah Para Rasul, epistula atau surat-surat, dan kitab Wahyu. Tema inti perjanjian baru adalah Yesus Kristus, pribadi-pribadinya, pesan-pesannya, sengsaranya, dan wafat, juga kebangkitannya. Juga identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan dan hubungannya dengan kita sebagai Tuhan dan saudara. Mengapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah. Lalu, ini pembagian perjanjian baru. Perjanjian baru dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama Injil, Kisah Para Rasul, epistula atau surat-surat, dan kemudian kitab Wahyu. Kita masuk yang pertama Injil. Apa itu Injil? Injil merupakan turunan kata Arab yang artinya kabar gembira, yang dalam bahasa Yunani Evangelion dan dalam bahasa Latin Evangelium. Ini yang perlu kita ingat, hanya ada satu Injil, yakni Yesus Kristus. Tetapi pengarang Injil ada 4. Dan masing-masing Injil menceritakan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara,
wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun kita lebih akrab dengan sebutan ada 4 Injil. Nggak apa-apalah, kita lebih akrab dengan sebutan itu, yakni yang pertama Matius, kedua Markus, ketiga Lukas, dan yang terakhir Yohanes. Ketiga Injil pertama itu Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan atau identik. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun isinya. Sementara Injil Yohanes, meskipun tidak bertentangan dengan Injil sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil sinoptik. Banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Betlehem. Kisah-kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka-mereka yang sakit. Juga perumpamaan-perumpamaan. Misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang kedua, kisah para rasul. Apa itu kisah para rasul? Kisah para rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya dan cara hidupnya gereja yang perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus dan bertobatnya Santo Paulus, semuanya dapat ditemukan dalam kitab Kisah para Rasul. Lalu yang ketiga, epistula. Epistula atau surat-surat merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Epistula dibagi dalam 2 kelompok, yakni surat-surat Paulus dan surat-surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa. Biasanya itu dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Bagian berikutnya dapat berupa pembicaraan tentang rencana perjalanan misi penulis surat dan diakhiri dengan nasihat-nasihat praktis dan salam perpisahan. Surat-surat Paulus ditulis oleh Santo Paulus atau salah seorang muridnya tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, yaitu antara tahun 54 Masehi hingga 80 Masehi. Surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek Kristiani. Nah, inilah pembagian epistula atau surat-surat. Yang pertama Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Sementara itu, surat-surat apostolik dimaksudkan untuk ditujukan bukan kepada suatu komunitas atau individu tertentu, tetapi kepada pembaca yang lebih universal, yang lebih umum. Surat-surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis antara tahun 65 Masehi hingga tahun 95 Masehi. Ini dia pembagian surat apostolik. Surat-surat apostolik yang pertama Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang ketujuh itu Yudas.
Lalu bagian terakhir dari kitab suci perjanjian baru yakni Wahyu. Apa itu kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu adalah kitab terakhir dalam perjanjian baru. Dan ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus Kristus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya, pada hakikatnya merupakan pesan pengharapan bagi gereja. Kitab Wahyu merupakan kitab eskatologi, pengharapan, yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma, dan anjuran agar mereka tetap setia dalam iman mereka akan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan pembagian kitab suci. Kita ulang kembali bahwa Injil ada 4, ditambah 1 kisah para rasul. Lalu kemudian ada juga epistula yang dibagi 2, surat-surat Rasul Paulus. Lalu yang terakhir kitab Wahyu. Jumlah semuanya perjanjian baru itu 27 kitab. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyusunan kitab suci perjanjian baru. Seperti kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian baru juga tidak ditulis oleh satu orang. Tetapi kitab suci, kitab-kitab dalam perjanjian baru adalah hasil karya setidaknya 8 orang. Kitab perjanjian baru terdiri dari 4 kitab Injil, 14 surat Rasul Paulus, 2 surat Rasul Petrus, 1 surat Rasul Yakobus, 1 surat Rasul Yudas, 3 surat Rasul Yohanes, dan Wahyu Rasul Yohanes, dan kisah para rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, yang juga menulis kitab Injil yang ketiga. Sejak kitab Injil yang pertama, yaitu Injil Matius sampai kitab Wahyu Yohanes, ada kira-kira memakan waktu 50 tahun penulisannya. Tuhan Yesus sendiri, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah menuliskan satu baris pun dari kitab perjanjian baru. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah menuliskan secara langsung satu baris pun dalam kitab perjanjian baru. Dia tidak pernah memerintahkan para rasul untuk menuliskan apapun yang diajarkan olehnya. Melainkan dia berkata, "Maka pergilah dan ajarlah segala bangsa." Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku." Itu dalam Lukas 10 ayat 16. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka persis sama seperti apa yang Yesus sendiri lakukan. Apa itu? Menyampaikan firman Allah kepada orang-orang melalui kata-kata, meyakinkan, mengajar, dan mempertobatkan mereka dengan bertemu muka. Jadi, bukan melalui sebuah buku yang mungkin bisa rusak dan hilang, dan disalah tafsirkan dan diubah-ubah isinya, melainkan melalui cara yang lebih aman dan alami dalam menyampaikan firman, yaitu dari mulut ke mulut. Demikianlah para rasul mengajar generasi seterusnya untuk melakukan hal yang serupa setelah mereka meninggal. Oleh karena itu, melalui tradisi seperti inilah firman Allah disampaikan kepada generasi-generasi umat Kristen sebagaimana pertama kali diterima oleh para rasul. Ketika Yesus masih hidup, tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang mencatat apa yang Yesus lakukan dan perbuat. Bahkan sesudah kebangkitan, para murid yang memperoleh semangat dan keyakinan akan Yesus Kristus baru mulai bercerita dan mewartakan Yesus Kristus sebagai kegenapan Injil Allah, sebagai Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat. Semua itu dilakukan masih secara lisan.
Pertama-tama dilakukan mereka pewartaan wafat dan kebangkitan Kristus, kemudian juga mewartakan ajaran, karya, dan mujizat Yesus secara lisan. Barulah sesudah para saksi mata mulai meninggal dan umat yang percaya kepada Yesus semakin banyak, muncullah kebutuhan akan tulisan yang baik mengenai hidup Yesus dan karyanya, sabdanya maupun akhir hidupnya. Maka mulailah ditulis cerita-cerita tentang kehidupan Yesus. Dan untuk berkomunikasi dengan jemaat yang jauh, mereka mulai menggunakan surat yang berisi wewenang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam satu jemaat dan meneguhkan iman jemaat itu karena para rasul tidak dapat datang. Gereja dan iman Katolik sudah ada sebelum Alkitab dijadikan. Beribu-ribu orang bertobat menjadi Kristen melalui khotbah para rasul dan misionaris di berbagai wilayah. Dan mereka percaya kepada kebenaran ilahi, seperti kita percaya sekarang. Dan bahkan menjadi orang-orang kudus tanpa pernah melihat ataupun membaca satu kalimat pun dari kitab Perjanjian Baru. Ini karena alasan yang sederhana, yaitu bahwa pada waktu itu Alkitab seperti yang kita kenal belum ada. Jadi bagaimanakah mereka menjadi Kristen tanpa pernah melihat Alkitab? Yaitu dengan cara yang sama. Orang non-Kristen menjadi Kristen pada masa kini, yakni dengan mendengarkan firman Allah dari mulut para misionaris dan dari mulut para imam yang berkhotbah, dan juga para pengajar-pengajar, para katekis, dan lain sebagainya. Melalui bimbingan Roh Kudus, mereka menulis kisah tentang Yesus berdasarkan cerita-cerita dari para saksi mata, para pengikutnya yang sudah berkembang luas di tengah umat dan sudah diwarnai oleh rasa kagum, rasa cinta, dan iman akan Yesus Kristus. Dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 1-4. Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru bukanlah buku laporan atau sejarah, tetapi sebagai buku iman dan cinta umat perdana akan Yesus Kristus. Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru dipengaruhi oleh kemampuan, iman, dan maksud serta tujuan penulis dan situasi jemaat pada saat itu. Sehingga kita tidak perlu heran jika dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru terdapat beberapa perbedaan. Untuk mengetahui proses terjadinya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus, kita akan mulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai 30 sesudah Masehi, kelahiran Yesus pada waktu Kekaisaran Roma dipimpin oleh Agustus dan di Palestina oleh Herodes Agung. Sehingga tahun 7 atau 6 sebelum Masehi, sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, yang kemudian menjadi awal tampilnya Yesus di depan umum, hidup dan karyanya sampai dengan kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya dari alam maut, yang pada akhirnya menjadi keyakinan baru dan sumber kekuatan bagi para murid. Kekuatan itu datang dari Allah dan dialami sebagai kuasa roh. Roh itu yang mendorong para murid untuk memberikan kesaksian iman tentang Yesus yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit dari alam maut. Antara tahun 40 sampai tahun 120 Masehi, sekali lagi antara tahun 40 sampai 120 Masehi, penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru ini. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika yang ditulis sekitar tahun 40. Sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus tahun 120. Pada mulanya, para murid mewartakan tentang Yesus secara lisan. Inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitan Yesus.
Kemudian pewartaan berkembang dengan pewartaan hidup Yesus, karya dan sabdanya, perjalanan hidupnya yang diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang berkembang menjadi komunitas-komunitas perlu dibina dan terus dikembangkan. Sementara para saksi mata jumlahnya terbatas, maka mulailah ditulis pokok-pokok iman yang penting, seperti kisah kebangkitan, sengsara, sabda dan karya Yesus dengan maksud untuk membina perkembangan iman komunitas atau jemaat. Hal ini terus berkembang dengan munculnya banyak tulisan dan karangan yang berupa fragmen-fragmen yang menceritakan kehidupan Yesus. Yang pada akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul. Tulisan-tulisan itu disusun berdasarkan atas tradisi baik, lisan maupun tulisan, yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat pada saat itu. Antara tahun 120 sampai 400 Masehi, ini adalah masa pembentukan kanon. Kanon itu adalah daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Pada awal abad kedua sampai akhir abad kedua, muncul begitu banyak tulisan-tulisan tentang Yesus. Dan ini bisa membingungkan umat beriman. Mana yang menyalurkan tradisi sejati dan mana yang palsu. Sehingga umat mulai mencari kepastian mana kitab-kitab yang membina iman sejati. Setelah melalui proses penyusunan daftar kitab-kitab yang bisa diterima sebagai kitab suci dan yang ditolak, sampai pada akhirnya sekitar tahun 300, secara umum sudah diterima sebagai kitab suci 4 Injil, 13 surat-surat Paulus, kisah para rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Baru pada tahun 400, perbedaan pendapat dalam hal jumlah kitab suci hampir hilang seluruhnya, sampai tersusunlah daftar kitab suci Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab seperti yang kita kenal sekarang. Gereja Katolik menetapkan kitab Perjanjian Baru. Ke-27 kitab diterima sebagai kitab suci Perjanjian Baru, baik oleh umat Kristen, Katolik maupun Kristen lainnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang memutuskan kanonisasi Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab yang berasal dari inspirasi Allah? Kita tahu bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit. Jadi, dari mana kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada setiap kitab-kitab tersebut? Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Paus Damasus menulis dekrit yang menulis daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 73 kitab. Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sebagai catatan, ini adalah konsili yang dianggap oleh banyak pihak non-Katolik sebagai yang menentukan bagi kanonisasi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Paus Santo Innocentius pertama yang menjadi paus pada tahun 401 sampai 417, di mana pada tahun 405 Masehi paus ini menyetujui kanonisasi ke-73 kitab dalam Alkitab dan menutup kanonisasi Alkitab. Jadi, kanonisasi Alkitab telah ditetapkan dari abad keempat oleh konsili-konsili Gereja Katolik dan para paus pada masa itu. Melihat sejarah, Gereja Katolik menggunakan wibawa dan kuasanya untuk menentukan kitab-kitab yang mana yang termasuk dalam Alkitab dan memastikan bahwa segala yang tertulis dalam Alkitab adalah hasil inspirasi Allah.
Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, kitab suci merupakan tulisan suci, indah dan menyentuh sanubari. Lewat kitab suci kita mengenal suara Tuhan. Menurut konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi, Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Allah adalah pengarang yang benar dan dalam tanda petik harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Dapat dilihat dalam Dei Verbum artikel 11. Untuk itu, kitab suci menjadi norma bagi iman dan ajaran Kristiani, serta sebagai sabda Allah yang merupakan sumber yang kaya bagi dua pribadi. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Pertama, iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini juga dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang kedua, kita tidak akan mengenal Kristus kalau kita tidak membaca kitab suci. Yang ketiga, kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Sekali lagi, kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Gereja menerimanya sebagai yang suci dan ilahi karena di dalamnya mengandung sabda Allah. Dari sabda itu, kitab suci bersama tradisi menjadi tolok ukur tertinggi bagaimana kita mengenal iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah yang belum tampak. Sabda Allah yang belum tampak ini menjadi firman yang hidup dan terbuka. Apabila dibaca dan dibacakan serta didengar dengan iman yang dari dalam diri kita. Maka apabila kitab suci dibaca dengan iman kepercayaan, Allah hadir dan bersabda di sana. Dalam arti demikian, maka jika orang membaca kitab suci dengan penuh iman, orang itu pun menghadirkan Allah dan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sabda Allah itulah yang paling berwibawa dan secara aktual menjadi ukuran serta penghayatan iman bagi seluruh umat. Sabda Allah dalam kitab suci akan dihidupkan kembali oleh iman yang sejati, menjadi firman yang hidup dan berdaya guna karena dapat mengubah hidup manusia. Sabda Allah itu akan berbicara tentang kasih dan karya Allah yang sudah terangkum di dalamnya untuk orang yang dengan imannya berusaha mengenal dan mendengarnya. Orang yang menyerap sabda Allah itu sekaligus menyerap kasih Allah. Untuk itu dibutuhkan iman dan keterbukaan terhadap sabda Allah. Pertama, dengan mempelajari Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal. Dan bagaimana bangsa Israel menanggapi pewahyuan Allah itu. Hubungan timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel tersebut dapat menjadi cermin bagi manusia yang hidup zaman sekarang dalam membangun relasi yang lebih baik dengan Allah. Kedua, kitab suci Perjanjian Lama bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah, melainkan dan terutama hendak mengungkapkan Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Perjanjian Lama adalah firman Allah, maka manusia diminta untuk mendengarkan dan menjalankan apa yang difirmankannya. Ketiga, beberapa dari bagian kitab Perjanjian Lama berisi nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah, yang digenapi dalam diri Yesus dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, pemahaman diri Yesus sebagai penggenapan janji Allah dapat sepenuhnya dapat dipahami bila kita mempelajari Perjanjian Lama juga. Keempat, Yesus sendiri sebagai orang Yahudi mendasarkan pengajarannya dari kitab Perjanjian Lama. Ia tidak meniadakan Perjanjian Lama, melainkan
meneguhkan sekaligus memperbaharuinya di dalam dirinya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga itu berguna bagi kita, fakta-fakta sejarah dan juga hal-hal yang penting untuk kita pahami agar kita semakin mencintai perjanjian baru. Untuk itu marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang masih Engkau curahkan kepada kami hingga pada saat ini. Semoga pembelajaran daring kami kali ini menjadi dasar bagi kami untuk semakin memahami perkataan-Mu yang tertulis dalam kitab suci perjanjian baru. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.